Salam sejahtera buat Bapak dan Ibu pegawai UPTD Puskesmas Pandan. Di sini saya akan membahas mengenai penyusunan SKP terbaru dari 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Yang akan kita bahas di sini yaitu jabatan fungsional tertentu yang ada di Puskesmas UPTD Puskesmas Pandan. Yang pertama sekali kita memasuki pengisian data sasaran kerja pegawai. Dalam penyusunan sasaran kerja pegawai, kita harus mengisi identitas pegawai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Yang dinilai, misalnya kita mengisi namanya diisi nama pegawai yang dinilai, misalnya Melda, diikuti dengan gelar sesuai dengan SK yang dimiliki. Nik pegawai karena kita mengisi di format tabel Excel, kita tinggal ketikkan tanda petik 1 dan diikuti dengan nik masing-masing Bapak Ibu. Pangkat golongan ruang, pangkatnya kita isi sesuai dengan pangkat golongan ruang sesuai dengan SK terakhir yang dimiliki. Jabatannya kita isi jabatan, misalnya jabatan perawat pelaksana. Unit kerja diisi unit kerja Bapak Ibu di SK seperti misalnya UPTD Puskesmas Pandan. Poin yang kedua yaitu pejabat penilai. Pejabat penilai adalah pejabat yang sudah ditentukan di UPTD Puskesmas masing-masing. Misalnya kita isi dengan pejabat penilai diisi oleh kepala pimpinan Puskesmas, misalnya pimpinan Puskesmas UPTD Pandan. Niknya diisi sesuai dengan nik kepala UPTD Puskesmas Pandan. Pangkat golongan ruang diisi, jabatannya diisi kepala UPTD Puskesmas Pandan. Unit kerja kepala UPTD Puskesmas Pandan. Poin yang ketiga yaitu atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai itu di OPD dari UPTD Puskesmas Pandan, yaitu Dinas Kesehatan, yaitu diisi yang sudah ditetapkan, contohnya jabatannya misalnya Kasubag Hukum Kepegawaian dan Umum, misalnya Pada Mulia Hasibuan, diisi mengikuti gelar yang tertera di SK. NIP atasan pejabat penilai. Pangkat dan golongan ruang, pangkat atasan pejabat penilai. Jabatannya Kasubag Hukum Kepegawaian dan Umum. Unit kerja itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Tengah. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada sheet yang kedua yaitu rencana penilaian SKP. Rencana penilaian SKP di Juli Desember 2021. Setelah Bapak Ibu mengisi data SKP,
itu sudah terumus di rencana SKP. Namanya sudah terumus masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan di data sasaran kerja pegawai. Di sheet selanjutnya itu sudah mengikuti nama Bapak Ibu. Kemudian rencana kinerja sasaran kerja pegawai ini itu diambil dari penilaian kinerja, itu penilaian kinerja atasan. Misalnya di sini ada contoh kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur. Jadi ini penilaian kinerja itu yang ada di Puskesmas UPTD Pandan. Di kolom yang kedua ada rencana kinerja. Rencana kinerja ini diambil dari uraian dari rencana kinerja atasan di PTD Puskesmas Pandan. Dari kualitas sumber daya manusia ini itu apa yang ditingkatkan, misalnya meningkatkan kompetensi cakupan pertolongan persalinan itu dan jumlah kasus kesehatan yang ditindaklanjuti. Yang diukur kemudian aspek. Di aspek di kuantitas, yaitu kuantitas dari cara meningkatkan kompetensi profesional aparatur sipil negara, itu berapa jumlah dari tenaga kesehatan yang harus mengikuti kompetensi perawat. Misalnya kita buat jumlahnya 45 sampai 60 orang. Selanjutnya ada kualitas. Kualitasnya berarti harus 100%. Kita mempunyai target misalnya 60 orang, berarti kualitasnya harus 100%. Dan berapa lama yang 45 sampai 60 orang harus dicapai, berapa lama waktunya? Berarti ada 6 bulan. 6 bulan. Dari rencana SKP, selanjutnya akan diikuti ke penetapan SKP di sheet yang berikutnya. Bapak Ibu tinggal mengisikan di rencana SKP, nanti mengikuti di penetapan SKP-nya. Misalnya di angka 45 sampai 60 orang, Bapak Ibu tinggal mengganti angkanya sesuai dengan yang di rencana SKP, misalnya 45 sampai 60 orang. Atau kita ganti misalnya 50 sampai 60 orang. Di penetapan SKP-nya sudah terganti sendiri 50 sampai 60 orang. Tapi rumusnya yang di bagian luar dari sheet yang penetapan SKP harus kita ganti jadi 50 orang. Direct. Jadi mempunyai nilai normal. Kemudian setelah selesai, itu ditandatangani oleh pegawai yang akan dinilai dan pejabat penilai kinerja. Itu diikuti dari sheet berikutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memperbaiki data SKP-nya, nanti di sheet berikutnya dia sudah terganti otomatis. Kemudian lanjut ke sheet berikutnya, yaitu penilaian SKP. Penilaian SKP ini nilai yang dicapai di dalam waktu 6 bulan di rencana SKP. Jadi penilaian SKP, misalnya target yang harus dicapai itu 50 sampai 60 orang. Berarti ada 60 orang maksimal yang harus dicapai di mengikuti kompetensi profesi. Di realisasinya misalnya kita mendapatkan hanya 50 orang. Berarti dia mempunyai nilai baik. Kategorinya yaitu 100. Oke. Oke Bapak Ibu, di penilaian SKP ini satuan kerja pegawai itu hanya diisi oleh pejabat penilainya saja, diikuti dengan nama dan NIP penilai. Masuk ke sheet 4, yaitu penilaian kinerja dari Juli Desember. Jadi Bapak Ibu di SKP terbaru ini
yaitu 6 bulan dari Juli sampai 31 Desember 2021. Itu penilaiannya, misalnya itu ada 5 perilaku kerja pegawai. Yang pertama, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di SKP Januari sampai Juni 2021, penilaian kerja pegawai itu ada yang berubah di perilaku kerja pegawainya. Jadi Bapak Ibu tinggal memperhatikan di penilaian Juli sampai Desember ini mempunyai nilai yang maksimal rentangnya 120, yaitu nilai yang maksimal. Tapi di Januari Juni tentang penilaian yang maksimalnya itu hanya 100. Jadi kita hanya mengisikan nilai yang minimal di Juli Desember, misalnya 92 sampai 120, tapi kita mengisikan 92 nilai yang didapatkan. Misalnya kita mendapatkan nilai 92, tapi ini didapatkan dari nilai yang kita dapatkan dari pejabat penilai. Sebelum kita memasukkan ke penilaian kinerja ini, kita mendapatkan formulir untuk nilai pegawai yang didapatkan dari pejabat penilai. Selanjutnya kita mengisikan berapa nilai orientasi kita, berapa penilaian inisiatif kerja, komitmennya berapa, kerjasama dan kepemimpinannya berapa. Baru Bapak Ibu tinggal memindahkan nilai tersebut ke dalam format penilaian SKP ini. Kemudian dilanjutkan dari setelah didapatkan nilai yang sudah terrumus dan terintegrasi dari nilai Januari Juni, itu di PNS yang dinilai ditandatangani oleh PNS yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Sebelum ke perilaku kerja ini didapatkan dari penilaian SKP. Penilaian SKP misalnya ada 100. Jadi di penilaian kinerjanya sasarannya berarti ada 100. Berarti mendapatkan nilai akhir 97,60% dengan predikat baik. Kemudian masuk ke sheet 5, laporan dokumen penilaian. Laporan dokumen penilaian ini adalah rangkuman dari rencana kinerja sampai dengan ke penilaian kinerja. Sebelum masuk ke dokumen penilaian kinerja, kita akan membuat keterkaitan dari lampiran jabatan fungsional terhadap butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di Puskesmas Pandan. Jadi kita harus paham mengenai jabatan fungsional yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya dengan jabatan fungsional perawat, yaitu dari Permenpan 35 tahun 2019, di uraian kegiatan jabatan fungsional perawat, Bapak Ibu harus menyesuaikan pekerjaan di uraian yang ada dengan pekerjaan di UPTD Puskesmas Pandan. Misalnya Bapak Ibu melakukan dengan jabatan terampil melakukan pengkajian keperawatan jika Bapak Ibu melakukan pengkajian keperawatan, tinggal Bapak Ibu mengambil dari uraian kegiatan ini, memindahkan ke SKP di keterkaitan di kegiatan. Misalnya mengambil uraian kegiatan melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan perawatan dasar pada individu. Hasil kerjanya yaitu outputnya laporan. Tinggal Bapak Ibu pindahkan outputnya laporan. Berapa laporan yang didapatkan? Ada 10 laporan di dalam 1 tahun. Dalam melakukan pengkajian ada 10 laporan. Angka kreditnya 0,001. Berarti 10 laporan. Melakukan keperawatan dasar pada individu mendapatkan 10 laporan. Dikalikan dengan angka kredit sesuai dengan rumus
yang telah ditetapkan 0,001 misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengkalikan yang rumus yang 10 laporan dengan 0,001. 10 dikali 0,001 didapatkan angka kredit 0,010. Tinggal diikuti. Untuk jabatan fungsional perawat, jika Bapak Ibu mempunyai jabatan fungsional terampil, tinggal Bapak Ibu mengambil dari yang mana yang terampil, uraian tugas terampil. Jika mempunyai jabatan mahir, disesuaikan dengan uraian kegiatan di mana kegiatan yang mahir. Selanjutnya ke penyelia. Di Permenpan 35 sudah dijelaskan uraian tugas dari perawat dengan kategori keterampilan. Jika Bapak Ibu mempunyai kategori keahlian, nanti dilihat lagi jabatan permenpannya untuk khusus di keahlian. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai dari butir kegiatan tersebut yang terkait dengan rencana kinerja dijumlahkan dan jumlahnya dimasukkan ke laporan dokumen penilaian. Misalnya tinggal Bapak Ibu memindahkannya dengan rumus, tinggal rumus sama dengan konversi ke keterkaitan 0,185. Ini adalah total angka kredit yang diperoleh pejabat fungsional dengan jabatan perawat pelaksana. Laporan dokumen penilaian kinerja ini ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja, diikuti dengan atasan pejabat penilai kinerja. Selanjutnya ke sheet 6, yaitu penilaian prestasi kerja itu pada periode Januari ini. Untuk Januari Juni kita tidak bahas di sini karena sebelumnya ini sudah dijelaskan. Hanya saja tinggal nilai dari sasaran kinerja pegawai, Bapak Ibu cukup memindahkan nilai di Januari Juni di penilaian prestasi kerja Januari Juni. Bapak Ibu bisa lihat seperti contoh. Selanjutnya ke sheet yang ke-7 itu integrasi. Integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021 ini yaitu diintegrasikan dari Januari, Juni, Juli, Desember. Itu sudah dirumuskan. Jadi tinggal Bapak Ibu memperhatikan untuk PP 46 dan PP 30. Nanti diintegrasikan, itulah nilai kinerja PNS tahun 2021. Untuk jabatan fungsional yang ada di Puskesmas Pandan itu mempunyai 7 jabatan fungsional, terdiri dari jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional nutrisionis, jabatan fungsional sanitarian, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional bidan, dan jabatan fungsional laboratorium, pranata laboratorium. Untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai tidak jauh berbeda cara penyusunannya, walaupun jabatan fungsionalnya berbeda. Tinggal Bapak Ibu memahami Permenpan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jabatan fungsional perawat, Bapak Ibu tinggal mengambil dari uraian kegiatan dari Bapak Ibu yang miliki. Satu lagi contohnya misalnya pranata laboratorium, rencana kegiatan, tugas jabatan dan angka kreditnya
Misalnya dia jabatan mahir. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai kompetensi di puskesmas untuk rincian tugas jabatan yang sesuai di Permenpan, tidak perlu dimasukkan. Tapi jika memang kegiatan ini ada di puskesmas, silakan dibuat dan disesuaikan dengan angka kredit yang tertera di sini dan tidak bisa diganti-ganti. Misalnya mengumpulkan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan itu berapa laporan, misalnya 10 laporan. Dikalikan 10 laporan ini dikalikan ke angka kreditnya. Berapa yang harus dicapai itu dimasukkan ke dalam keterkaitan SKP sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah cara penyusunan SKP terbaru Juli sampai Desember 2021. Sekian dan terima kasih.